Baiklah, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya akan mempresentasikan sebuah PPT dengan judul Kewirausahaan Indonesia Tokoh Handojo Santoso. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Jamila Tutarikoh, NPM 21141515119. Saya mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung tahun 2023. Adapun dosen pengampu yang pertama ada Dr. Hajah Bainasari Dewi, Shut MP IPM, yang kedua ada Rusita Shut MP, yang ketiga ada Susni Herwanti Shut MSI. Handojo Santoso lahir di Surabaya pada tanggal 12 Juni 1964. Menjadi sosok yang dikenal karena kepribadian yang bijak dan senang menerima saran dan pendapat dari orang lain. Sifat kerjasama yang dimilikinya, ia bisa merangkul semua elemen yang tergabung dalam bisnisnya, sehingga bisnis yang bergerak dalam bidang emiten pakan ternak semakin tumbuh dalam kepemimpinannya. Handojo lahir dari kedua orang tua yang bernama Ferry Teguh Santoso dan Carla Widjaja Santoso. Mendiang ayahnya telah mendirikan grup Ometra yang beragam di Indonesia pada tahun 1959. Ketika sang ayah dilanda kebangkrutan, pada tahun 1997, Handojo Santoso, yang merupakan warga negara dan berdomisili di Singapura, diangkat menjadi Direktur Utama Jafra sesuai dengan rapat umum pemegang saham tahunan. Saat terjadi krisis keuangan, Handojo yang fokus pada Jafra Comfort berhasil bertahan melalui krisis tersebut. PT Jafra Comfort Indonesia atau TBK adalah salah satu perusahaan agri-food terbesar dan terkemuka di tanah air sejak tahun 1975. Perusahaan tersebut bergerak di bidang pembibitan ternak, produksi pakan, dan pengolahan hasil peternakan. Handojo Santoso bergabung dengan perusahaan ini sejak tahun 1986 sebagai manajer divisi minyak nabati di Tanjung Perak, Surabaya, yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional harian divisi ini. Pada tahun 1989 sampai dengan tahun 1997, ia diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur Jafra, sebelum akhirnya menjadi Direktur Utama sampai sekarang. Handojo Santoso, ketika menjadi Direktur Utama, memiliki tanggung jawab untuk memimpin seluruh kegiatan strategis dan operasional Jafra. Pada tahun 2014, Handojo Santoso mencatat saham Jafra di Singapura sehingga membuat Jafra Comfort Indonesia sebagai anak perusahaan. Handojo Santoso menjadi pemilik mayoritas Jafra yang berpusat di Singapura. Sedangkan di Indonesia, perusahaan ini menjual produk susu dengan merek Grandville. Hal ini membuat perusahaan ekuitas swasta KKR memiliki 10% saham di Jafra Comfort. Pada Juli tahun 2020, Jafra berhasil menjual 25% saham di unit produk susu Cina Astra Asia. Investment senilai $254 Amerika Serikat kepada raksasa susu Jepang yaitu Meiji. Alhasil, ini berdampak pada kekayaan Handojo Santoso, yaitu sebanyak $735 Amerika Serikat atau setara dengan 11 triliun pada 2020 sehingga membuat Direktur Utama Jafra menjadi orang terkaya ke-38 di Indonesia. Kiat sukses dari Handojo Santoso yaitu beliau terkenal sebagai orang dengan kepribadian yang sangat bijak, lebih sering mendengar daripada berbicara, serta mau menerima pendapat, saran, bahkan kritik dari orang lain. Beliau juga sangat terbuka, suka sekali bekerja sama dengan orang lain. Sifat dasar ini membuat beliau berhasil merangkul semua stakeholder dalam bisnisnya, mulai dari pemegang saham, karyawan, sampai pelanggan. Keberhasilan merangkul semua stakeholder tersebut yang membuat terus konsisten tumbuh meskipun berada dalam kondisi bisnis yang tidak menentu dikarenakan terkena kondisi krisis ekonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.